Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan menginfokan ya dividen ya, NISP ya, yang sudah mengumumkan pembagian dividen nih, di mana secara nominal ya dividen tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu ya. Ya sesuai prediksi lah, karena profitnya juga tahun 2023 ya lebih besar dibandingkan tahun 2022. Oke, sebelumnya 2 minggu lalu ya, kalau nggak salah saya bikin video ya membahas tentang NISP sekaligus BNGA ya, waktu itu dividen battle lah antara Bank Niaga dengan OCBC ini ya. Jika teman-teman tertarik menonton video ini, silakan nanti linknya bisa teman-teman klik ya di pojok kanan atas ini. Jadi di video ini saya juga melakukan prediksi ya, seberapa besar dividen dari NISP maupun BNGA. Nanti kita cek apakah prediksinya tepat atau meleset jauh atau meleset dikit ya. Oke, kita flashback dulu nih ya, walaupun sudah pernah saya tampilkan di video sebelumnya, tapi mungkin ada teman-teman yang baru mampir di channel ini. Bisa lihat sini NISP itu pendapatannya ya, kuartal 4 versus kuartal 3 itu ada kenaikan 3,78%. Dan kalau dibandingkan secara tahunan ya, 2023 dibandingkan setahun penuh 2022, itu pendapatannya naik 29,19% ya. Nah, untuk income-nya juga itu mengalami kenaikan ya. Kuartal 4-nya itu naik 5% dibandingkan kuartal 3-nya. Sedangkan secara tahunan bisa lihat sini ya, revenue lagi nih. Profit ya, laba bersihnya itu naik sangat besar ya, 22,96% dibandingkan tahun 2022. Dan 2 tahun sebelumnya ya, 2022 itu juga mengalami kenaikan lebih besar lagi ya, 32% dibandingkan tahun 2021. Jadi secara rata-rata nih 2 tahun terakhir berarti berapa tuh? Sekitar 27% lah ya, laba bersih dari NISP ini bertumbuh ya. Jadi secara growth sangat baik ini, pertumbuhan profit dari NISP ya. Nah, ini adalah data PER ya. Rata-rata PER dari NISP selama 5 tahun adalah di 6,84 kali ya. Dan saat ini dia diperdagangkan di 7,96 kali. Jadi dia bisa dibilang over value ya dari histori PER selama 5 tahun terakhir ini. Bagaimana dengan PBV-nya? Bisa dari sini PBV-nya 0,62 ya rata-rata selama 5 tahun terakhir, dan saat ini dia diperdagangkan cukup tinggi nih ya, di 0,87 ya. Jadi dia udah berada di standar deviasi plus 2-nya nih ya. Jadi sangat-sangat over value ya. Lebih over value lagi kalau kita lihat PBV dibandingkan yang PER tadi ya. Dan book value saat ini adalah di 1626,47 ya. Kalau kita mengasumsikan harga wajar adalah ketika PBV-nya di 0,62 ya alias rata-rata 5 tahun terakhir, maka harga wajar itu ada di 1008 ya, 1008,4. Dan di tanggal 22 hari Jumat kemarin dia closing di 1420 ya, sehingga saat ini bisa dibilang harga 1420 ini kemahalan ya, kemahalan 28% nih dibandingkan harga wajarnya ya. Jadi memang udah naik cukup banyak ya NISP ya. Oke, ini kita bandingkan ya dengan 2 bank BUMN dan juga dengan 2 bank swasta lainnya ya. Dimana secara earning per share NISP itu 180,2 ya. Bandingkan BNGA dan BDMN, dia NISP ini lebih kecil ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan big banks BRI dan BNI ini ya. Tapi untuk PER dia termasuk yang murah ya. Jadi beda sedikit lah dengan BNGA yang 7,8 ya, dia 7,96. Ada sedikit di bawah dari Bank Danamon ya yang 8,33. Kalau BRI dan BNI ya memang selalu lebih tinggi lah PER-nya ya, karena secara ROE juga dia lebih tinggi ya dibandingkan si NISP ya. Untuk PBV NISP itu di 0,87 ya. Dia lebih kecil dibandingkan BNGA, tapi lebih besar dibandingkan Bank Danamon ya. Untuk ROE dia di 10,96% ya. Nah, ini ya, kalau BRI BNI kan gede ya, 18 dan juga 13 ya. Jadi NISP kalau kita bandingkan dengan BNGA dia kalah, tapi masih lebih unggul dibandingkan Bank Danamon yang hanya 7% saja ya. Oke, kita lihat chart dari NISP. Bisa dilihat di sini dia emang udah sangat naik banyak ya sejak 2023 nih ya, bulan April nih kayaknya dia naik terus ya. Sempat turun cukup lama ya, akhirnya dia bisa break resisten ya. Break resisten yang ada di bulan Juli
Agustus lah ini di 1320 berhasil dijebol ya, sehingga dia akhirnya lanjut naik terus nih sampai di 1420 ya. Ya, jadi dia ini all time high-nya ya di 1440 nih kayaknya ya. Dan saat ini supportnya berarti ada di 1370 sampai dengan 1385 ya. Walaupun kalau baru mau entry sekarang nih ya, agak-agak ngeri ya, karena udah all time high tinggi sekali nih ya. Jadi ya untuk yang belum masuk sih saya menyarankan untuk ya jangan dikejar ya, walaupun dividennya mungkin cukup menarik, tapi resikonya sangat besar ya kalau dia turun gitu ya. Tapi kalau mau spekulatif buy ya silakan aja, diingat aja supportnya ini ada di 1370 ya. Jadi harus disiplin kalau lewat dari support ini ya, di cut loss aja ya. Kecuali kalau berhasil lagi berani menahan kerugian ya, kalau dia sampai jatuh ke support berikutnya berarti ya di 1320 ini ya. Oke. Dan ini adalah prediksi dividen yang saya buat di 5 Maret ya, ketika buat video BNGA versus NISP ya. Dimana waktu itu saya mengasumsikan jika dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu 40%, maka dividennya itu sebesar 71,3 ya. Dimana saat itu harga sahamnya di 1320, sehingga potensi dividennya itu di 5,4%. Wah, itu prediksi 2 minggu lalu. Dan beberapa hari lalu, 2 hari lalu akhirnya NISP mengumumkan secara resmi dividennya itu sebesar 72 ya. Jadi ya beda tipis lah ya, 71,3 sama 72 lah, mirip ya. Dimana cum date-nya itu adalah 26 Maret ya. Hari apa tuh ya? Selasa ya cum date-nya. Dimana harga saham di hari Jumat itu kan 1420, sehingga potensi dividen yield-nya adalah 5,07 ya. Jadi selamat buat teman-teman yang mungkin sudah beli NISP dari harga-harga bawah ya, mungkin ada yang udah punya dari sejak 1320-an gitu ya. Jadi potensi dividen yieldnya pasti akan lebih besar lagi. Demikian saja informasi dari saya. Mungkin teman-teman yang sudah hold NISP ya, entah yang baru punya atau yang sudah lama, bisa tuliskan di kolom komen ya, apakah dividennya ini sudah sesuai prediksi teman-teman atau malah kebesaran dari prediksi teman-teman ya. Silahkan tuliskan di kolom komen. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.